bahwa menurut para pengadu dengan pelanggaran kode etik terhadap Tradu 2 adalah karena Tradu 2 melakukan unggahan melalui media sosial milik Tradu 2 pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan narasi Dewan itu tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota, maka dari itu banyak yang kontrakan di dekat Senayan supaya memudahkan mereka ke DPR. Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa. 6. Bahwa menurut para pengadu, atas unggahan melalui media sosial, Tradu 2 disunting ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta dianggap memberikan persetujuan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. 7. Bahwa menurut para pengadu, dugaan pelanggaran kode etik terhadap Tradu 3 dan 4 atas tindakan melakukan joget pada saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang kemudian disunting ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan narasi bahwa joget yang dilakukan oleh Tradu 3 dan 4 dianggap menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. 8. Bahwa menurut para pengadu, dugaan pelanggaran kode etik terhadap Tradu 5 atas ucapan Tradu 5 pada tanggal 22 Agustus 2025 yang menyatakan sebagai berikut. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilangin bubarin DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Bubarin DPR. Kadang-kadang nih, ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Tapi ada istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya bubarin DPR. Jangan memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau dibilang mampus nggak apa-apa, tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan silakan kritik, mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental manusia. Yang begini adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa kita ini memang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah sama saja. 9. Bahwa menurut para pengadu, saat mayoritas rakyat menghadapi harga kebutuhan pokok yang mahal dan ketimpangan ekonomi yang melebar, justru muncul adalah kenaikan tunjangan dan gaji anggota dewan. Pernyataan dan tindakan para Tradu yang keliru dinilai menunjukkan keteladanan tinggi dan empati dalam merespon ketimpangan dan kesulitan sosial ekonomi yang ada di tengah masyarakat. 10. Bahwa menurut para pengadu, atas pernyataan data yang keliru kepada masyarakat, ucapan dan tindakan Tradu 1, 2, 3, 4, dan 5 diunggah dan disebar di media sosial dengan waktu yang cepat sehingga turut memicu reaksi publik yang negatif dan menjadi bagian dari penyebab aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa
pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 lalu. 11. Bahwa menurut para pengadu, berdasarkan seluruh uraian di atas, pengadu memohon kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa dan memutus pengaduan pengadu sebagai berikut. 1. Menjatuhkan sanksi kepada teradu karena telah melanggar kode etik DPR RI. Dan 2. Menerima dan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. Dengan harapan Mahkamah Kehormatan Dewan segera memeriksa dan memutuskan secara adil untuk mendukung laporan pengaduannya, para pengadu turut serta menyerahkan alat bukti sebagai berikut. P1. Identitas penduduk. P2. Surat pengaduan pengadu. P3. Surat pernyataan pengadu. P4. Sebuah potongan video. P5. Link berita dan postingan video. 12. Bahwa para pengadu telah mencabut pengaduannya, mengingat telah adanya klarifikasi dari para teradu dan kesalahan dalam menelaah informasi yang beredar di media. Fakta-fakta dalam persidangan menimbang bahwa terhadap pengaduan Akpo, saksi-saksi telah didengarkan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 sebagai berikut. 1. Saksi pertama, Deputi Persidangan DPR RI Ibu Suprihartini SIP MSI di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD RI telah diputuskan oleh pimpinan DPR RI tanggal 26 Mei 2025 dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Acara dan agenda tersebut sudah dikoordinasikan dengan 3 sekretariat lembaga, MPR, DPR, dan DPD RI. Sehingga semua susunan acara sudah dikomunikasikan dengan 3 lembaga tersebut dan proses persiapan dilaporkan ke pimpinan DPR RI. Bahkan dikomunikasikan dengan Sekretariat Negara dan kementerian terkait untuk komunikasi terkait agenda rapat tahunan tersebut. Bahwa penampilan pertunjukan di agenda sidang tahunan MPR 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD RI mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya tentang susunan acaranya, bahkan pembawa musiknya sama dari Universitas Pertahanan. Untuk lagu-lagunya pun dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Bahwa dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025 tidak ada sama sekali pembahasan mengenai kenaikan gaji DPR. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang telah dilakukan 2 kali latihan persiapan gladi kotor dan gladi bersih. Gladi kotor H-2 diikuti oleh semua pihak yang terkait dan gladi bersih tanggal 14 Agustus 2025 dan disaksikan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Bahwa persembahan lagu daerah sudah dipersiapkan dan merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan budaya daerah yang ditampilkan pada acara kenegaraan tersebut, termasuk acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan penampilan musik tampilan di akhir acara setelah semua prosesi sidang selesai. Bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 2 materi pada agenda sidang tersebut. Yang pertama, kinerja lembaga-lembaga lain, dan kedua, pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang mendapatkan apresiasi dan standing applause dari peserta sidang atas capaian dan pidato kenegaraan. Bahwa orkestra